Shalom, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Pada hari ini saya mau mengupas suatu tema. Tapi sebelum itu saya mengajak saudara-saudaraku untuk berdoa. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala hari ini yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu menyampaikan suatu firman, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Sucikan dan kuduskan segala perkataan di dalam lidah hamba-Mu. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan berasal daripada hamba, melainkan Bapa yang berbicara. Berfirmanlah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini saya menyampaikan suatu firman dengan judul tema komitmen. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita melangkah untuk hal apa sih itu komitmen? Komitmen adalah menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang mengandung unsur kontinuitas. Arti yang paling sederhana yaitu komitmen adalah janji. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, dalam hal berdagang maupun hubungan antara manusia, berteman atau membangun suatu hubungan antar manusia, maka dibutuhkan suatu komitmen yang jelas. Apa sih komitmen yang jelas itu? Dan mengapa kita harus komitmen? Karena sebab tanpa komitmen pun hubungan antara manusia itu terbentuk menjadi hubungan yang indah karena adanya komitmen. Tetapi kalau tidak ada komitmen hubungan antara manusia maupun hubungan berdagang pun, kita bisa dianggap curang. Begitu pula dengan kekristenan kita. Kekristenan adalah suatu hubungan manis antara Dia sebagai Bapa dan kita ini sebagai anak-anaknya. Dan hubungan ini tidak akan terjadi bila tidak ada komitmen yang jelas. Saya mengambil suatu contoh yaitu Daniel. Saudara-saudaraku pasti mengerti dan memahami kitab Daniel. Dan Daniel ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tuhan dan hubungan antara manusia memang jelas-jelas terbukti komitmen. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Daniel mengerti perintah Allah untuk menjaga kekudusan dan memantapkan diri tidak memakan makanan dari raja. Yang kedua, Daniel menjaga totalitas, hidup di tengah-tengah tantangan yang mungkin bisa membinasakan dirinya, seperti Daniel pada waktu itu di dalam kandang singa yang sendirian, banyak hewan-hewan yang buas yang mau memakan, memangsa dirinya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita pun keadaan kita terpuruk pun, kita mengerti bahwa diri kita tidak mungkin ada jalan keluar, ataupun kita pun memikirkan suatu ketakutan
dan kekhawatiran, tetapi dalam hubungan kita dengan komitmen dengan Tuhan, justru Tuhan akan tolong kita, justru Tuhan akan buka jalan kita. Seperti Daniel pun pada saat itu, meskipun masuk di kandang singa, dia pun Allah membantu dan menolong Daniel keluar daripada maut pun. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, komitmen yang ketiga, komitmen yang tidak pernah berubah sekalipun situasi di sekeliling Daniel terus-menerus kontinu berubah, tetapi Daniel tetap berkomitmen kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah mempunyai komitmen dengan Tuhan? Mari saya mengajak saudara-saudaraku untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan itu dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang apa yang kita mau menyenangkan, membawa diri kita menyenangkan untuk Tuhan. Berdoa. Dalam berdoa pun kita tidak usah bertele-tele apa yang kita mungkin mau kita doakan. Dan kita pun setiap kali kita berdoa, banyak orang yang istilahnya pengennya minta berkat, pengennya minta sesuatu hal yang indah, yang baik, yang bagus. Tetapi berdoa kita pun tidak boleh istilahnya, kita banyak sekali istilahnya yang kita doakan keluarga kita maupun teman-teman kita maupun pekerjaan kita. Kita tidak boleh bertele-tele apa yang menjadi doa kita. Pada saat kita berdoa, apa yang Tuhan mau, dan biarlah Roh Kudus yang menjamah kita, melawat kita, apa yang perlu kita mau doakan, mau sharingkan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali sekarang ini banyak yang luntur karena kita sendiri pun melepaskan tangan kita kepada Tuhan. Bukan itu yang kita mau dan bukan itu yang kita inginkan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita mencari dan mencari, kita memegang tangan Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan apapun yang dari tangan Tuhan, karena kita hidup pun dari Tuhan. Kita bersyukur sampai dengan hari ini kita diberi nafas. Nafas adalah suatu berkat yang paling berharga diri kita. Nafas, bayangkan Bapak Ibu, banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit, satu tabung oksigen pun berapa harganya? Kita sendiri sampai dengan hari ini, kita cuma-cuma Tuhan beri, dan Tuhan tidak pernah perhitungan sama sekali dengan diri kita. Diri kita yang setiap hari kita bernapas, setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita bernafas. Kita bersyukur atas segala nafas yang Tuhan berikan. Pada saat pandemi kayak begini, situasi yang tidak mengenakan bagi diri kita semua, jangan pernah kita jauh daripada tangan Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan tangan genggaman kita kepada Tuhan. Apalagi dengan sekarang ini
kita mau beribadah pun, kita masih belum bisa kita sama-sama beribadah di gereja. Di gereja itu adalah cuma alat, cuma gedung, tetapi kita di dalam gereja, kita sendiri kita mencari Tuhan. Bukan gerejanya yang bagus, bukan pemain musiknya yang alunan musiknya yang enak, tetapi hati kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu segalanya, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sudah tahu isi hati kita sebelum kita datang untuk berdoa menyampaikan kata-kata kita, perkataan kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, apakah kita setiap hari membaca Alkitab? Apakah setiap hari kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu. Tuhan mau di dalam hati kita benar-benar kita tulus untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, kita juga harus merenungkan ayat demi ayat, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sekarang ini dengan kesibukan, banyak sekali kesibukan, yaitu entah pekerjaan, entah apapun kesibukan. Seringkali kita untuk membaca Alkitab pun, padahal itu adalah makanan rohani kita. Seringkali kita, nanti dululah. Padahal kalau kita membaca firman, membaca Alkitab, 10 menit pun Tuhan tahu kok, Tuhan mengerti. Dan kita pun sendiri, ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan, aku mau setiap pagi sebelum saya pun berangkat beraktivitas, yang pertama saya lakukan adalah saya berdoa untuk Tuhan. Saya berdoa, saya membaca Alkitab. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita memang benar-benar didasari dengan hati, maka semuanya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Rencana Tuhan bukan rencana kegagalan, melainkan rencana yang indah buat kita semua. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Lalu bagaimanakah orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mereka juga mewarnai dunia sekeliling dengan komitmen terhadap Tuhan? Pada saat kita aplikasikan dalam sekarang ini, pada saat seseorang melamar suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan yang besar, pekerjaan itu pasti yang awalnya kita melamar, kita diinterview. Ketika kita diinterview, kita pun bukan mengada-ngada apa yang skill kemampuan kita, tetapi kita utarakan apa adanya. Apa yang dibawa untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan dalam interview seperti itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada saat kita interview pun, selesai interview, kita sendiri, kita membaca suatu
tes, apa yang perlu kita jawab? Setelah hasil tes keluar, kita dapat panggilan lagi. Ketika salah satu HRD memanggil kita untuk hasil tes final dan menyatakan kita diterima dalam suatu pekerjaan di dalam perusahaan, dan hasilnya kita diterima, kita pun kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat disodorkan oleh suatu agreement, yaitu SOP yang disampaikan oleh perusahaan tersebut, kita membaca dengan jelas kalau di dalam suatu pekerjaan, di waktu pekerjaan pun kita tidak boleh melanggar suatu aturan-aturan yang merugikan bagi perusahaan tersebut. Salah satu contohnya, ketika kita bekerja, kita sendiri tidak mencuri waktu. Kita bermalas-malasan, kita mengobrol dengan teman-teman, itu adalah mencuri waktu. Dan kita pun mengerjakan dengan asal-asalan pekerjaan kita. Itu kita tidak berkomitmen, Bapak Ibu. Ketika kita sudah disodorkan untuk tanda tangan di dalam suatu perjanjian pekerjaan itu, kita diterima, kita juga harus mentaati suatu peraturan-peraturan apa yang dibuat oleh perusahaan. Sama dengan kita hubungan dengan Tuhan. Ketika kita hubungan dengan Tuhan, kita jauh, kita harus cepat kembali ke tangan Tuhan. Dan kita pun harus benar-benar jangan sampai kita jauh dari tangan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan sekarang ini, pelayanan? Contoh seperti pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja pada saat WL maupun singer, kita ditentukan oleh hari, waktu, dan tempat. Kita sudah tahu bahwa besok kita mau latihan nih di dalam suatu gereja jam 7 malam. Bukan kita datangnya jam 8 maupun kita datangnya jam setengah 8, tetapi kita datang lebih awal karena kita pun akan mempersiapkan diri kita setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya. Kita mempersiapkan diri kita. Pada saat kita pun latihan dengan waktu yang ditentukan, itu namanya kita berkomitmen dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya simpulkan dari pembahasan ini, kita sudah mendengarkan komitmen pada hari ini. Kiranya kita boleh diajak membangun dan memperbarui komitmen kita jika ada di antara kita sudah mulai melupakan komitmen dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita, akan menguatkan kita untuk menghidupi komitmen yang benar kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mendengarkan segala kebenaran-Mu yang Bapa sampaikan pada diri kita. Dan kami mau mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Bapa pada hari ini. Dan kami pun mau berkomitmen kepada Bapa
dan kami pun berkomitmen terhadap hubungan dengan manusia, agar hubungan ini menjadi indah. Terima kasih Bapa untuk hari ini yang Kau sampaikan pada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.